Sebelumnya, jenis sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis sel prokariotik atau sel yang tidak memiliki inti atau membran inti. Kemudian jenis sel yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu adalah sel yang memiliki inti atau membran inti. Jadi, apa itu sel eukariotik? Sebenarnya, sel eukariotik itu adalah sama dengan sel eukariotik. Selanjutnya di sini ada gambar dari sel eukariotik atau eukariotik. Bagian yang pertama adalah vesikel pinosistotik yang berfungsi untuk proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua adalah lisosom yang berfungsi untuk endositosis, yaitu memasukkan makronolekul ke dalam sel dan diproses ke dalam enzim hidrolitik. Lalu autofagi, yaitu memakan organel atau sel yang tidak terpakai atau tidak berfungsi lagi dengan membentuk autofagosom. Dan yang terakhir fagositosis, yaitu memakan bakteri atau virus dengan membentuk fagosom. Yang ketiga adalah vesikel Golgi sebagai transportasi yang mengantar protein. Yang keempat adalah retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima adalah retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai metabolisme yang mencakup sintesis lipid, detoksifikasi metabolit berbahaya, hormon steroid, dan metabolisme kalsium dalam sel. Yang keenam adalah membran sel yang berfungsi untuk mengatur sel yang keluar masuk ke dalam sel. Yang keenam ada membran sel yang berfungsi untuk mengatur sel yang keluar masuk ke dalam sel. 7 ada mitokondria yang berfungsi untuk produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler, yaitu metabolisme energi, menghasilkan ROS, dan metabolisme CA. Nomor 8 ada aparatus Golgi yang salah satu fungsinya adalah melepaskan sekresi pada permukaan sel dan membentuk mirosom serta akrosom. Yang ke-9 ada nukleolus berfungsi untuk memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein. Selanjutnya, nomor 10 adalah nukleus yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Yang ke-11 sentriol berfungsi untuk membantu dalam pembentukan sel dengan memfasilitasi pemisahan. Yang ke-12 ada mikrotubulus yang berfungsi sebagai saluran untuk aliran sitoplasma dalam sel. Selanjutnya, nomor 13 adalah sitoplasma berfungsi untuk menyokong dan memastikan keamanan seluler dan organel yang berada di dalamnya. 14 ada ribosom yang berfungsi untuk efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Tadi adalah penjelasan tentang sel eukariotik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.